Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Agustina dengan NIM 0482759118, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Palangkaraya. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Tugas 2 ini yaitu praktik implementasi TCP atau IP. Baik, di sini saya akan memulai untuk mengerjakan praktik nomor 1, yaitu CD. Fungsi CD yaitu perintah untuk pindah-pindah direktori atau mengubah direktori aktif ke command prompt. Seperti ini. Nah, lalu di sini saya ingin keluar dari sistem 32. Nah, di sini saya sudah keluar dari sistem 32, lalu saya ingin masuk lagi. Nah, selesai. Lalu di sini saya akan mengerjakan yang nomor 2. CLS singkatan dari clear screen, berfungsi untuk membersihkan layar, command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Jadi di sini saya akan mengetikkan CLS. Nah, jadi ini kosong. Itulah fungsi dari CLS. Lalu untuk nomor 3, CLS tanda tanya, berfungsi menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Saya ketik CLS tanda tanya. Nah, seperti itu. Bacanya clear the screen. Yang keempat ada dir tanda tanya. Fungsi dir tanda tanya menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Saya ketikkan dir tanda tanya. Nah, tampilannya akan seperti itu. Lanjut ke info ipconfig. Fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Baik, di sini saya akan praktikan ipconfig. Nah, tampilannya akan seperti itu. Lalu di sini saya akan kosongkan dulu teks semuanya. Untuk jawaban nomor 6, ipconfig/all. Fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan atau alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Baik, di sini saya akan praktikkan ipconfig/all. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu saya lanjut ke nomor 7. Ada ipconfig/ tanda tanya, berfungsi menampilkan bantuan mengenai perintah
ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Baik, saya akan mempraktikkan untuk jawaban nomor 7. IP slash tanda tanya. Nah, ini untuk tampilan nomor 7 yaitu ipconfig slash tanda tanya. Saya kosongkan lagi. Lanjut untuk praktik nomor 8, ipconfig slash release. Fungsinya melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Baik, saya praktikan IP config area tampilannya akan seperti itu. Ke-9, ipconfig atau renew. Fungsi meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP baru. Saya coba ipconfig slash renew. Lanjut ke nomor 10, ipconfig slash display DNS. Fungsinya menampilkan change DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di resolve ke alamat IP. Saya coba ipconfig slash display DNS. Nah, selesai. Lalu ke nomor 11, ipconfig slash flash HDNS. Fungsinya menghapus CC DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS terbaru. Ipconfig plus HDNS. Nah, sudah seperti itu tampilannya. Selanjutnya nomor 12, ipconfig slash register DNS. Berfungsi mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Baik, di sini saya akan coba mempraktikkan ipconfig slash register DNS. Nah, seperti itu tampilannya.
Lanjut ke nomor 13, ping. Ping berfungsi mengirimkan paket isi MP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Ini ada. Nah, ini adalah tampilan untuk ping. Saya kosongkan dulu. Lanjut untuk nomor 14, nested. Fungsi nested menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup data port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Baik, saya nested. Nah, tampilannya seperti itu untuk nested. Lalu ke-15 ada tracker, fungsi menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Tracker route ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Tracker. Nah, seperti itu. Lalu saya lanjut ke nomor 16, pet ping. Pet ping berfungsi komunikasi dari perintah ping dan tracker. Pet ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Pet ping. Nah, seperti itu. Saya kosongkan lagi. Lanjut ke nomor 17, NS lookup. Fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP atau receiver DNS lookup. Saya praktikkan NS lookup. Nah, seperti itu. Ke nomor 18 yaitu NES. Fungsi NES adalah utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Next. Seperti itu. Saya contoh next. Saya coba untuk next firewall. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan lanjut ke nomor 19 yaitu root. Fungsi menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk nomor 19. Lanjut, ini untuk langkah terakhir atau perintah terakhir. Di sini ada net.
Fungsi net merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagi folder, dan lain-lain. Baik, saya praktikan. Nah, seperti itu. Di sini saya bisa net user. Nah, jadi seperti ini tampilan untuk net. Jadi namanya sudah berubah. Oke. Sekian dari saya, atas kurangnya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.